Yesus adalah terang dunia. Dia menawarkan terang kehidupan dan kebenaran. Kebenaran adalah apa yang benar yang dinyatakan, yang dapat ditemukan di dalam diri Yesus Kristus, yang mengajari kita untuk menanggalkan hawa nafsu yang merusak dan menipu diri kita sendiri dan menipu orang lain, yang memperbarui roh pikiran kita di dalam kebenaran dan kekudusan sejati. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-73 di dalam serial pembahasan kitab Kisah Para Rasul dengan tema Agar Melihat dan Menjadi Bebas. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal 26 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Supaya kamu membuat mereka sadar sehingga tidak lagi hidup dalam kegelapan, tetapi hidup dalam terang. Juga supaya mereka tidak lagi dikuasai Satanas, tetapi dikuasai oleh Allah. Dengan begitu, dosa mereka akan diampuni dan mereka akan ikut mendapat bagian bersama orang-orang yang disucikan karena percaya penuh kepadaku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 18. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Saulus dari Tarsus kemudian dikenal sebagai Rasul Paulus sedang dalam perjalanan ke Damaskus, Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya dalam cahaya yang menyilaukan. Yesus mengidentifikasi dirinya dan memberitahu Saulus tugas yang akan dia penuhi. Amanat agung yang diberikan kepada Saulus mengenai orang Yahudi dan bukan Yahudi sudah jelas, untuk membuka mata mereka supaya mereka dapat berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa setan kepada Allah, supaya mereka menerima pengampunan dan tempat di antara mereka yang disucikan oleh iman kepadaku. Dalam refleksi Biblika kali ini, saya ingin mengarahkan perhatian kita pada gagasan untuk beralih dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa setan kepada Tuhan. Mari kita mulai dengan ide untuk mengubah yang pertama, dari gelap kepada terang. Dunia ada dalam kegelapan. Banyak orang berjalan dalam pikiran mereka yang buta atau yang sia-sia. Pemahaman mereka menjadi gelap gulita. Mereka terasing dari kehidupan Tuhan karena ketidaktahuan mereka, karena kebutaan hati mereka, perasaan masa lalu mereka. Mereka menyerah kepada kecabulan, mengerjakan kenajisan dengan segala keserakahan. Hal ini membantu kita memahami kemerosotan moral yang lazim di masyarakat kita maupun di masyarakat dunia. Yesus adalah terang dunia. Dia menawarkan terang kehidupan dan kebenaran. Kebenaran adalah apa yang benar yang dinyatakan, yang dapat ditemukan di dalam diri Yesus Kristus, yang mengajari kita untuk menanggalkan hawa nafsu yang merusak dan menipu diri kita sendiri dan menipu orang lain, yang memperbarui roh pikiran kita di dalam kebenaran dan kekudusan sejati, bila kita menanggalkan kegelapan dan mengenakan manusia baru di dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus kita dapat menemukan jalan kita
melalui rawa moral di dunia. Yesus membantu kita untuk melihat terang, sehingga kita kemudian dapat berjalan sebagai anak-anak terang dan mengekspos atau mengungkapkan pekerjaan kegelapan yang tidak berbuah, agar hidup kita menjadi siap sedia dan kita siap diutus ketika kita sudah menghasilkan buah nantinya. Hal yang kedua, dari kuasa setan kepada kuasa Tuhan. Setan bekerja melalui dosa. Dia bekerja di antara anak-anak durhaka yang memenuhi nafsu dan keinginan mereka. Ketika manusia berdosa, ia menjadi budak dosa. Perbudakan dosa menyebabkan kematian. Itulah yang pantas kita terima. Bahkan orang baik mendapati dirinya diperbudak oleh dosanya sendiri. Sungguh dilema yang mengerikan. Tetapi di dalam Kristus ada pembebasan, di dalam Kristus ada jalan, di dalam Kristus ada solusi. Kristus membebaskan dari dosa. Kristus menawarkan pembebasan dari kesalahan dosa melalui pengampunan dosa dengan penebusan melalui darahnya. Jadi tidak ada lagi penghukuman atas dosa. Ini terjadi ketika kita dibaptis di dalam Kristus Yesus. Dia memberikan pembebasan dari belenggu dosa saat kita berjalan menurut pimpinan Roh Kudus, saat kita menetapkan pikiran kita pada hal-hal dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus mendiami orang Kristen, dan dengan bantuan Roh Kudus kita dapat mematikan perbuatan tubuh ataupun perbuatan daging yang penuh dengan hawa nafsu. Daripada melayani setan dan dosa, sekarang kita bisa hidup sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai kesimpulan, dengan beriman kepada Yesus Kristus, kita menerima pengampunan dosa dan warisan. Pengampunan melalui darahnya. Dengan iman di dalam Yesus, kita dengan demikian dikuduskan ataupun dipisahkan dari kegelapan. Dibebaskan dari kuasa kegelapan, dimasukkan ke dalam kerajaannya. Bebas untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, menanggalkan hal-hal yang lama dan mengenakan yang baru. Jadi Yesus membantu kita untuk melihat dan menjadi bebas. Itu dimulai ketika dalam iman dan pertobatan kita dibaptis di dalam Kristus. Bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bersinar atasmu. Efesus 5 ayat 14. Pernahkah Anda melihat cahaya kebenaran dan kehidupan? Sudahkah Anda dibebaskan dari kuasa iblis dan dosa? Diberdayakan untuk melayani Tuhan dalam kebenaran dan kekudusan? Jikalau belum, pandanglah Yesus dengan iman yang taat. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita yang sudah melihat terang dan sudah dibebaskan dari dosa, kita menggunakan hak istimewa kita sebagai hamba yang merdeka untuk melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya Tuhan yang agung, Tuhan yang senantiasa memimpin kehidupan kita, juga memberkati kita semuanya. Shalom.